pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah menaikkan sembah kami kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang bertahta di atas pujian anak-anak-Nya. Dan saat ini juga Tuhan, kami siap mau mendengarkan suara Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Engkau lawat setiap kami. Persiapkan hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap ditaburi benih kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan beroleh tempat dalam hati kami dan menghasilkan buah yang lebat. Bagi hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyalurkan kebenaran firman Tuhan, urapan baru terjadi atas hamba. Apa yang disampaikan benar-benar merupakan kebenaran firman Tuhan, bukan olah pikir manusia secara pribadi. Sehingga kami yang datang dengan membawa persoalan hidup, kami boleh pulang dengan kelegaan karena firman Tuhan yang membebaskan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Ya, seperti ciri khas jemaat di kota, kalau sudah tahun baru begini banyak yang keluar kota. Ada jemaat yang keluar negeri, ada juga yang sakit. Namun tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji menyembah Tuhan, terutama mendengarkan firman Tuhan. Bagi Bapak yang berasal dari Kalimantan, ya, terima kasih sudah ambil bagian pada kesempatan kali ini dengan Ibu, dengan seluruh anak-anak. Adalah sukacita tersendiri kami bisa bertemu dengan Bapak, terutama setelah bertemu sekian lama di Jogja ya. Jadi baru kali ini bisa ketemu kembali dan saya senang sekali bisa melihat dan bertemu juga dengan Ibu yang baru datang mungkin dari Kalimantan ya. Puji Tuhan, selamat bergabung. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 17 dan 18. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Kalau sudah dapat saya akan bacakan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yesus berkata, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kurang lebih 11 jam lagi atau 12 jam lagi kita akan masuk kepada tahun baru, tahun 2024, tahun penuh misteri, tahun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena banyak yang memprediksikan bahwa tahun 2050 adalah tahun di mana banyak sekali bencana besar. Karena jumlah penduduk dunia itu akan mencapai 10 miliar dan berada di bawah kemampuan bumi untuk menampung jumlah penduduk sedemikian besarnya. Yang sehingga banyak yang akan memprediksi akan terjadi kelaparan, negara akan cuma mengurusi dirinya masing-masing. Kemudian ada juga yang memprediksi bahwa Jakarta akan tenggelam dan berapa kota-kota besar yang berada di pesisir pantai akan tenggelam di tahun 2050. Dan bagaimana dengan tahun 2024? Tahun itu juga adalah tahun politik. Dan sekarang ini saja saudara-saudara, AI telah mengambil alih begitu banyak pekerjaan manusia. Di Jepang itu sudah ada restoran yang Bapak Ibu kalau mau makan di sana tidak ada manusianya. Cukup datang ke sana, ya. Cukup datang ke sana, kasirnya, tukang masaknya, bahkan yang mengantarkan makanan itu semua sudah robot. Begitu berkembang pesatnya teknologi AI.
Dan yang masak itu karena itu adalah robot, tidak ada kesalahan dan tidak ada perbedaan rasa. Berbeda toh kalau manusia yang masak itu, misalnya kokinya yang masak atau chefnya yang masak. Itu biasanya ada perbedaan rasa tergantung daripada moodnya tukang masak. Tetapi kalau robot yang masak, pitsinnya pas, garamnya pas. Jadi tidak ada perubahan rasa. Rasanya itu stabil, tidak berubah-ubah. Ini yang sudah dibuat di Jepang. Namun demikian, perubahan dari restoran yang tadinya konvensional menggunakan tenaga manusia berubah ke tenaga robot. Itu telah merampas pekerjaan begitu banyak orang. Sehingga kehidupan ke depan itu bukan akan semakin gampang, tapi persaingan ke depan itu akan semakin sulit. Lapangan pekerjaan itu akan semakin sulit didapatkan karena adanya robot-robot dan AI ini. Yang kedua, selain itu kelebihan daripada robot ini ada. Kalau hari buruh tidak pernah unjuk rasa. Sekarang kan banyak begitu ya, setiap hari buruh unjuk rasa ke pabrik-pabrik, minta kenaikan gaji dan sebagainya, minta THR kalau hari raya. Tetapi kalau robot nggak pakai begitu, sehingga mau tidak mau ke depan tenaga manusia itu akan ditinggalkan dan beralih ke tenaga robot. Yang selain itu juga, saat ini banyak mobil sudah diciptakan tanpa sopir. Misalnya Tesla, itu Elon Musk punya mobil itu yang ada dijual di Jakarta sama Rudy Salim. Itu kalau lihat garis putih di tengah, dia bisa dilepas setirnya. Yang penting jalannya ada garis putihnya. Tapi Renault sudah mengeluarkan yang benar-benar tanpa sopir. Kita masuk saja ke dalam, mau kemana dia yang nyetir, dan resikonya itu lebih kecil daripada kita menggunakan sopir manusia. Kenapa begitu? Karena dia tidak bisa ngantuk. Akurasi pengereman, kecepatannya itu benar-benar bisa disesuaikan dan benar-benar bisa safety dan aman untuk orang yang mempunyai mobil di mana sopirnya ke depan itu adalah AI. Bagaimana dengan pekerjaan kalau begitu? Bagaimana dengan masa depan? Di Indonesia ada satu badan, namanya BPS, Badan Pusat Statistik, yang tugasnya itu adalah mencari data dan mengumpulkan data. Biasanya BPS ini melaksanakan sensus dan survei. Salah satu survei yang mereka lakukan adalah tentang adanya pengangguran. Jumlah pengangguran tahun 2023 di Indonesia ini adalah 7.999.000. Ditambah nanti tahun 2024 di mana orang wisuda semua, banyak yang belum dapat kerjaan. Yang terjadi apa? Waktu kuliah itu mereka berteman, teman baik, sama-sama pergi ke kampus. Tapi begitu tamat kuliah mereka menjadi musuh, menjadi saingan karena berebut lapangan pekerjaan. Ini hasil BPS punya. 7,99 juta orang pengangguran saat ini di Indonesia tahun 2023. Kemudian saya juga kaget melihat adanya AI dalam pengeditan gambar. Yang dulu kita harus rajin belajar, ada Photoshop misalnya, ya, untuk memperbaiki foto atau mengedit gambar dan sebagainya. Itu sekarang bisa digantikan, masuk saja website, saya tidak bisa sebut, nanti cari sendiri aja, dan kemudian generate, kemudian muncul kemari sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau begitu keahlian manual berupa kemampuan di bidang Photoshop ke depan tidak laku. Begitu juga ini, kebetulan saya walaupun seorang pendeta tapi saya menguasai AutoCAD, Google SketchUp, 3D Max dengan untuk render Lumion. Biasanya pekerjaan saya lalu gambar.
menggambar rumah, gambar jembatan, gambar proyek-proyek pemerintah irigasi, drainase atau riol dan sebagainya. Tetapi sekarang saudara, ternyata saudara cukup masukkan gambar rumah, maksudnya ukuran rumah, tanya di situ konsepnya apakah klasik, American klasik, Mediterranean atau kontemporer modern. Tiba-tiba gambarnya keluar kemari sudah dirender kayak foto. Coba bayangkan ke depan, bagaimana arsitek-arsitek itu mau kerja di mana kalau memang semua AI gantikan. Kemudian di sektor pertanian juga begitu. Sekarang dijarah pekerjaan itu yang dulu pakai manusia. Saya ingat dulu di sawah-sawah masih ada orang yang panen padi dengan bawa arit, kemudian dibanting-banting padinya atau pakai perontok yang sudah pakai mesin. Tapi sekarang sudah diganti dengan sebuah alat namanya doros atau dores. Itu dia cukup jalan begitu saudara-saudara, tiba-tiba yang keluar kemari sudah padi di dalam karung. Mau kemana mereka kerja? Begitu juga tanam padi. Kalau dulu tanam padi kita harus mundur terus mundur, tapi sekarang semua pakai alat, traktor, bahkan semprot padi sudah pakai drone agak besar, bawa tangki, disemprotnya kan. Jadi tenaga manusia dibawa kemana? Pekerjaan pembantu rumah tangga sekarang juga sudah ada robot. Dia jalan sendiri, bisa mendeteksi di mana ada kotor. Mereka bisa ngepel sendiri. Begitu, yang punya kalian cuma bisa sebagai pembantu, mau kemana kerja? Sektor perdagangan juga begitu. Tahun 2027 ditafsirkan, diramalkan akan terjadi perang dunia. Cina berusaha menguasai Laut Cina Selatan, karena cuma dengan cara itu dia akan bisa menyaingi Amerika. Walaupun sekarang sebenarnya dari satu sisi sudah, dari sisi ekonomi Cina sudah bisa dikatakan sama dengan Amerika. Coba bapak ibu buka Lazada, dulu ada TikTok gitu ya, TikTok Shop. Bagaimana mereka bisa jual baju yang Indonesia bikin misalnya 100.000, mereka bisa jual 25.000. Ini strategi dagang luar biasa. Ujung-ujungnya pertama dikasih 25.000, lama-lama ketika kita sudah bergantung sama mereka, semua usaha lokal di Indonesia tutup. Di situ baru mereka mulai keluarkan harga yang sesungguhnya. Pada akhirnya apa? Banyak sekarang mall tutup, betul? Mall-mall tutup. Yang mall-mall hebat di Jakarta, di Surabaya aja mall-mall sepi lah. Nah, kemana orang berbelanja? Hal yang menjadi pertanyaan, kalau begini situasinya, lapangan pekerjaan sulit, semuanya diganti oleh AI, semuanya digantikan oleh robot, apa yang kita bisa kerjakan? Tentu kita akan bertanya, bagaimana masa depan saya? Bagaimana masa depan keluarga saya? Bagaimana masa depan anak-anak saya yang sementara kuliah tidak tahu mau jadi apa ke depan? Namun bacaan kita tadi menyatakan apa? Masa depan sungguh ada. Masih ada masa depan. Sesulit apapun masalah kita, kesulitan ekonomi kita masih punya Tuhan. Selagi masih punya Tuhan, kita masih punya masa depan. Amin. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 5 kunci untuk memiliki masa depan. Yang pertama adalah dalam ayat yang ke-23, Amsal 23 ayat 17. Amsal 23 ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Jadi poin pertama adalah jangan iri hati kepada orang berdosa.
Dalam Amsal 31 dikatakan jangan iri hati terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan. Jangan iri hati kepada orang yang sewenang-wenang dalam terjemahan ND. Jadi peringatan serupa juga kita bisa lihat dalam Mazmur 37 ayat 1 dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Jangan iri hati kepada orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu orang apa? Orang yang mengumpulkan rezekinya, berusaha untuk sukses dengan cara-cara yang jahat, curang, sewenang-wenang, dan penuh dengan kekerasan. Itu disampaikan oleh pemazmur dan juga oleh Amsal. Nah, kenapa kok anehnya kita tidak boleh iri? Karena peringatan untuk iri ini banyak sekali di dalam kitab Mazmur, terutama kepada kemakmuran orang-orang berdosa. Yang pertama, iri hati itu timbul karena mereka gagal memahami definisi masa depan. Suatu saat ini dalam ceritanya Mazmur 73 ayat 1 dan seterusnya, ada seorang bernama Asaf. Asaf ini mengalami pergolakan batin. Kalau saya mau bahasakan sehari-hari, kok Tuhan, kayaknya engkau kok nggak adil ya Tuhan. Orang yang jahat, yang nggak pernah ibadah, orang yang curang dalam mencari nafkah, orang yang curang dalam mengumpulkan harta, orang yang melakukan pemerasan, koruptor dan sebagainya, kok hidup mereka lebih makmur Tuhan. Sementara saya yang rajin ibadah, saya yang taat sama Tuhan, setia sama Tuhan, kok hidup saya kayak begini? Itu dialami oleh Asaf. Pasti zaman sekarang juga banyak orang iri sama orang berdosa, bener nggak? Nggak tahu ngelayani wong itu kok urip enak ya. Nggak tahu neng gereja, nggak pernah ke gereja, kok hidupnya kayaknya lebih mudah, mulus-mulus saja, sementara saya melayani ke gereja, mikiri orang yang susah, ngeliat menjenguk orang yang sakit, tapi kok hidup saya kayak begini? Itu yang dialami Asaf. Kita coba baca dalam terjemahan sehari-harinya, Mazmur 73 ayat 3. Karena aku iri hati terhadap kemakmuran orang-orang yang sombong dan jahat. Ya, perjalanan hidup mereka selalu rata dan menyenangkan. Mereka sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Mereka tidak mengenal kesulitan dan kekhawatiran seperti orang lain. Orang-orang gendut itu dapat memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kemudian ayat 12. Lihatlah orang-orang yang tinggi hati itu. Mereka tidak pernah harus membanting tulang dan memeras keringat. Hidup mereka senang dan kekayaan mereka semakin menumpuk. Ayat 16. Namun kemakmuran orang-orang yang membenci Allah itu sungguh-sungguh sangat sukar dimengerti. Asap bergumul, kok mereka gendut-gendut, mereka makmur-makmur, mereka hidupnya rata, bahkan menanjak terus. Kegelisahan hatinya Asaf ini kemudian berakhir ketika dia masuk di dalam ruang Maha Kudus, di mana tempat kudus Allah. Di situ nanti dilihat dalam Mazmur 73 ayat 17. Kemudian pada suatu hari aku masuk ke dalam tempat kudus Allah untuk merenung. Terpikirlah olehku akan masa depan orang-orang jahat itu. Sesungguhnya jalan yang sedang mereka tempuh sangat licin, dan dengan tiba-tiba Allah akan membiarkan mereka tergelincir ke dalam jurang kebinasaan mereka. Ketika Asaf bertemu dengan Tuhan, seperti Tuhan kasih lihat menggunakan sudut pandangnya. Ketika dia melihat kemakmuran orang fasik itu berdasarkan sudut pandang Allah, ternyata apa yang dilihat, kemakmuran orang fasik itu semu dan sikat. Kemakmuran orang fasik itu ternyata cuma sampai dari sekarang ini sampai kematian.
Sedangkan kemakmuran kita anak-anak Tuhan dari sini sampai kekekalan. Bisa mengerti bedanya? Saudara dan saya itu masa depannya sampai di kekekalan sana, sampai titik tidak berhingga. Tetapi kemakmuran orang fasik itu cuma sesaat adanya. Hari ini, besok, lusa, sampai dia mati. Setelah itu berakhir. Ini yang dialami oleh Asaf. Jadi jangan khawatir. Ketika saat kita melihat ada orang dunia lebih makmur dari kita, ketika kita melihat orang-orang berdosa kayaknya kehidupannya lebih enak dari kita, jangan khawatir. Ketika engkau melihat dari sudut kacamata Allah, engkau akan melihat bahwa kemakmuran mereka itu hanya semu dan singkat adanya. Karena saudara dan saya, masa depannya itu bukan cuma dari sini, tapi dari sini sampai titik tak berhingga dalam kekekalan. Sementara orang fasik bisa jadi dari sini cuma sampai pada kematiannya, kemakmurannya berakhir. Yang kedua, iri hati itu hanya merusak dan mematikan. Itu dapat dilihat dalam Amsal 14 ayat 30. Hati yang sehat adalah kehidupan bagi tubuh, tetapi iri hati adalah pembusukan bagi tulang-tulang. Itu dalam terjemahan MILT. Dalam terjemahan VMD, damai dalam pikiran membuat tubuh sehat, tetapi kecemburuan seperti penyakit kanker. Saudara, menurut hasil penelitian bahwa kesehatan orang itu sebenarnya tergantung dari bagaimana keadaan hatinya dan pikirannya. Semakin banyak penyakit-penyakit hati, penyakit hati itu sebenarnya pada akhirnya akan merambah masuk ke masalah fisik. Penyakit fisik itu selalu dimulai dengan penyakit hati. Makanya ketika orang iri hati kepada orang berdosa, ini gak ada guna. Toh mereka akan binasa. Ya kan? Mereka akan binasa. Untuk apa kita iri hati sama mereka? Hanya merusak hati kita. Ketika hati kita rusak, apa yang terjadi? Merusak apa yang kita telah tata untuk membangun masa depan kita. Nggak perlu iri hati sama orang yang berdosa. Nggak perlu iri hati sama orang yang curang dalam menata masa depannya. Orang yang korupsi dan sebagainya, nggak perlu. Karena itu hanya merusak tubuh saudara dan saya. Yang ketiga, iri hati itu pintu masuk kekacauan dan perbuatan jahat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati itu pintu masuk. Ketika saudara iri hati sama orang jahat, iri hati sama orang yang curang, itu pintu masuk ke depannya pada kekacauan, mengacaukan semua program-program saudara dan saya untuk membangun masa depan. Malah kita bisa-bisa akan ikut-ikutan curang seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berdosa. Jadi yang pertama saudara, supaya kita memiliki masa depan yang penuh harapan itu adalah jangan pernah iri hati kepada orang berdosa. Orang berdosa itu adalah orang yang mengumpulkan harta dengan cara curang, orang yang mendapatkan kemakmuran dengan kekerasan, orang yang sukses karena jalannya tidak benar yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah rahasianya adalah kuncinya adalah takut akan Tuhan senantiasa. Dalam ayat 17 di sana dikatakan takutlah akan Tuhan senantiasa. Penekanannya dua hal, senantiasa atau selalu, dan yang kedua adalah takutlah akan Tuhan. Pertanyaannya, apa sih takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu menurut Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan itu sama dengan taat pada Tuhan. Bahasa lainnya, taat
pada firman-Nya, taat pada apa yang Dia suruh. Masa depan yang penuh harapan itu sebenarnya akan didapat. Gampang kita capai. Yang penting kita taat sama Tuhan, takut sama Tuhan. Mungkin ada yang tanya, apa sih Pak hubungannya takut akan Tuhan dan masa depan itu? Di mana sih hubungannya? Karena itu dijanjikan sendiri oleh Alkitab. Coba kita lihat dalam Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kita tidak menganut teologi sukses ya. Kekayaan di situ bukan berarti cuma berbicara materi. Walaupun saya yakin anak-anak Tuhan itu pasti diberkati secara cukup, tapi tidak berarti syarat seseorang disebut anak Tuhan harus jadi konglomerat, ya. Karena kekayaan itu bukan selalu masalah harta. Coba kita buka 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa banyak harta tapi pelit itu belum kaya namanya. Karena kaya dalam Kristen itu punya dimensi yang lebih dalam. Saudara diberkati banyak harta tapi tidak mau berbagi, menurut Timotius ini, surat Paulus kepada Timotius, itu belum kaya namanya. Orang kaya di dalam Tuhan itu, dia diberkati sekaligus juga harus berani menjadi berkat bagi orang lain. Kaya dalam kemurahan, kaya dalam kebajikan. Jadi kalau banyak harta saja tapi pelit, itu belum kaya. Diberkati Tuhan tapi juga berani menjadi seluruh berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Tadi saya katakan bahwa takut akan Tuhan itu sama dengan taat. Tahu nggak kenapa Tuhan suruh kita taat? Karena ternyata taat itu hemat. Hemat mana selingkuh dengan tidak? Hemat mana selingkuh atau tidak? Sudah punya istri selingkuh. Tahu nggak, untuk ngopeni selingkuhan itu butuh uang banyak. Skincare-nya, bajunya, dan macam-macam. Ketika Tuhan suruh kita taat, Dia sebenarnya mengajar kita hemat. Hemat mana orang yang suka mabuk dengan tidak? Hemat yang tidak suka saudara. Orang suka mabuk, nggak ketemu minuman, mungkin minuman mahal-mahal, besok turun kecap tikus dan sebagainya, itu tetap butuh uang. Ketika kita taat, tidak mabuk-mabukan, hemat. Hemat mana orang narkoba dengan tidak? Hemat orang yang tidak pakai narkoba. Jadi sebenarnya perintah Tuhan kepada kita itu bukan untuk membatasi kita, tapi melindungi kita dan bahkan membuat kita hemat. Kalau kita mengerti maksud Tuhan memberikan penekanan-penekanan supaya kita taat, itu sebenarnya semata-mata demi kebaikan saudara dan saya. Terhormat mana penjudi dengan yang tidak penjudi? Karena kalau orang suka judi itu, Bapak Ibu, sama cerita ini,
Di tempat saya itu ada orang yang kerjaannya setiap hari main judi, ya, kesana bawa domino. Kalau dia tidak punya uang, dia main domino tapi jongkok-jongkokan, atau penjepitan jemuran dipasang di sini. Matanya itu ya, kalau saya lihat setiap hari, karena setiap hari mentelengi domino, itu merah kayak warna domino ini. Tidak ada harganya, dia nggak, seperti nggak ada yang hormati dia. Pemabuk minta dihormati, setiap hari kerjaannya di got. Ketika engkau taat sama Tuhan, engkau dihormati orang. Amin. Kita dihormati orang. Jadi ketaatan itu mengajar kita hemat. Ketaatan itu juga mengajar kita supaya kita dihormati orang lain. Bahkan dalam ayat yang kita baca tadi, ada kehidupan di situ, ada ketentraman. Keluarga yang benar-benar taat sama Tuhan, taat sama firman Tuhan, pasti keluarganya tentram. Kadang kalau berantem yang kecil-kecil aja lah, ya. Tapi kalau keluarga yang tidak taat, pasti berantem melulu dan tidak pernah tentram, karena masalahnya banyak. Pergi ke sana, suaminya sudah dicurigai karena pernah bersalah. Kamu kemana? Kamu pasti gini-gini, Bu. Pasti kamu cari mantanmu. Ya, baru nelpon sebentar udah curiga, karena memang sudah tidak harmonis, sudah tidak tentram karena pernah tidak taat. Makanya ketaatan itu kalau bisa kita harus terus senantiasa taat. Tapi jangan lupa, kalau kita tidak pernah taat juga, dengan melepas pengampunan, saya yakin dan percaya kita akan bisa membangun kembali keluarga yang harmonis. Yang ketiga, supaya kita memiliki masa depan yang penuh harapan, itu harus bijaksana. Amsal 24 ayat 14. Begitu pula hikmat, baik untuk jiwamu. Jika engkau bijaksana, cerahlah masa depanmu. Ini kalau tidak salah terjemahan BIS ya, saya lupa nyantum bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, pertanyaannya, apa kaitan antara masa depan yang cerah dengan bijaksana? Gak cukupkah pintar saja? Kan kebanyakan orang sekolah tujuannya pintar. Gak cukupkah menjadi orang pintar, kemudian kita akan mendapatkan masa depan yang penuh harapan? Ternyata Alkitab mencantumkan kata bijaksana di sini. Rupa-rupanya bijaksana dan pintar itu beda. Para pakarnya, kalangan motivator, membedakan orang pintar dengan bijaksana. Yang pertama, perbedaannya itu orang pintar merespon informasi dengan cepat, orang bijak akan hati-hati saat merespon. Jadi orang pintar itu ketika dia dapat informasi, dia langsung respon. Sementara orang bijak itu akan berhati-hati dalam merespon. Tapi berbeda dengan khotbah minggu lalu, terlalu hati-hati merespon itu namanya bias konfirmasi. Kita menolak semua informasi yang masuk yang baru, sementara tanpa mempelajari lebih lanjut. Itu namanya bias konfirmasi yang terjadi pada ahli-ahli Taurat. Ketika ada informasi datang, orang pintar biasanya akan mencerna dan langsung merespon informasi tersebut dengan cepat. Saat itu akan mengerahkan segenap kemampuan, memberikan pendapat-pendapat yang muncul dalam otaknya saat itu juga. Jadi orang pintar akan cenderung begitu. Ketika dengar informasi sesuatu, dia langsung ngerespon, langsung, kalau dia setuju atau tidak, langsung dia ungkapkan di tempat-tempat di situ. Itu orang pintar. Sementara orang bijaksana, ia akan sangat berhati-hati merespon setiap informasi yang datang. Meski punya pendapat pribadi, orang bijak tidak akan bernafsu mengubah respon sebelum informasi tersebut benar-benar sudah melalui proses pemikiran yang matang. Ya? Orang pintar cenderung sombong dan terlalu percaya diri.
Orang bijak rendah hati dan terus belajar. Jadi merasa punya kemampuan lebih dari orang lain. Orang pintar biasanya memang cenderung sombong sehingga mudah meremehkan orang lain. Tingkat percaya dirinya terlalu berlebihan dan selalu menganggap dirinya selalu berada di level paling atas. Ini orang pintar menurut para ahli ya. Orang bijak selalu menyadari bahwa kemampuan yang dimilikinya belum ada apa-apanya sehingga cenderung bersikap rendah hati. Karena merasa diri masih banyak kekurangan, orang bijak akan terus-menerus belajar untuk memaksimalkan kemampuan yang dianggapnya selalu merasa kurang. Yang ketiga, orang pintar mengandalkan logika. Orang bijak bukan hanya logika, tapi berdasarkan perasaan dan intuisi. Apa intuisi itu? Naluri. Jadi kalau orang pintar cuma logika yang dia gunakan, tetapi kalau orang bijak menggunakan nalurinya dan juga perasaannya. Orang pintar merasa benar dan sulit menerima perbedaan. Orang bijak bisa menerima perbedaan. Sejalan dengan kecenderungan sifat sombongnya, orang pintar akan selalu merasa benar dan sulit sekali menerima perbedaan pendapat. Karena merasa pendapatnya selalu benar, ia akan terus menyerang orang-orang yang pemikirannya tak sepaham dengannya. Orang bijak meskipun punya pemikiran pribadi, tapi tetap terbuka menerima pendapat orang lain dan menjadikannya sebagai wawasan tambahan. Bagi orang bijak, perbedaan bukan merupakan sesuatu yang harus diperdebatkan, namun menjadi wadah untuk saling mengisi kekurangan. Yang kelima, orang pintar meminta maaf ketika salah, orang bijak minta maaf meskipun tidak salah. Yang keenam, orang pintar banyak bicara, sedikit mendengar. Orang bijak lebih banyak mendengar dan bicara seperlunya. Yang ketujuh, orang pintar menyelesaikan masalah. Orang bijak mencegah terjadinya masalah. Rupa-rupanya untuk meraih masa depan yang penuh harapan tidak cukup pintar. Dan ini dibuktikan oleh Profesor Dr. Reinhard Casale. Mungkin pernah dengar nama beliau? Dia sampai bertanya, kenapa orang yang tamat sekolah dan juara di sekolahnya, di SD juara 1 umum terus, SMP juara 1 umum, SMA begitu sampai kuliah juara 1 umum. Tetapi anehnya, kenapa begitu tamat dia tidak jadi apa-apa? Dia cuma pekerja biasa, mungkin bekerja di perusahaan, dan bukan menjadi orang yang berpengaruh atau misalnya orang-orang yang dikenal oleh orang banyak. Tapi anehnya justru ada orang-orang yang waktu sekolah biasa-biasa saja. Bahkan Reinhard Casale itu pernah tidak naik kelas. Ketika dia tidak naik kelas, besoknya, tahun berikutnya dia juara 1. Gurunya bingung, kenapa bisa begitu? Dia bilang, kalau saya cuma ingin cari juara 1 gampang, saya mengulang saja. Saya menghafal apa yang kalian ajarkan cukup untuk membuat saya bisa menjadi juara 1. Tapi bukan itu yang mau saya dapat. Justru katanya dia berbahagia ketika dia tidak naik kelas. Pertanyaannya di mana? Kok bisa orang yang tadinya juara 1 terus nggak jadi apa-apa, tapi ada justru orang yang kelihatan biasa-biasa saja di kemudian hari malah menjadi direktur, CEO, dan bisa jadi menteri, bisa jadi gubernur dan sebagainya. Kok bisa? Ternyata orang yang pintar itu hanya berhubungan dengan kertas, pada akhirnya memang hanya akan menjadi orang yang suka bekerja secara teknis. Jadi perusahaan yang dibutuhkan adalah skillnya dia. Contohnya tadi, kalau dia tamatan arsitek, kemampuan dia menggambar, merender dan sebagainya, itulah yang dia jual. Dan hanya pintar berhubungan dengan kertas. Sementara orang
orang-orang yang kelihatan tidak pintar di sekolah ternyata punya kemampuan lebih. Begitu, yaitu dia berhubungan dengan manusia. Dia belajar melobi, dia belajar berinteraksi dengan orang lain. Dia belajar hal-hal yang tidak sifatnya teknis, yang hanya didapati di lapangan. Makanya Reinhard Kasali simpulkan, saudara bisa pintar dengan belajar di sekolahan, tapi saudara bisa bijak ketika saudara berinteraksi dengan orang lain. Pintar saja tidak cukup, harus bijak untuk mendapatkan masa depan yang penuh harapan. Karena orang Kristen itu kita digambarkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Makanya kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu artinya apa? Kita harus bijaksana. Kalau nggak bijaksana, saudara akan dilibas oleh zaman. Saudara akan dilibas oleh orang-orang dunia. Yang keempat, yang pertama tadi, jangan iri hati pada orang-orang yang berdosa. Yang kedua, takut akan Tuhan atau taat pada firman Tuhan. Yang ketiga, bijaksana. Yang keempat itu sifat dan karakter. Mazmur 37 ayat yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Saya garis biru itu. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tulus, jujur, suka damai, itu berbicara karakter. Pintar sudah, bijaksana sudah, takut akan Tuhan sudah. Tapi ada satu karakter yang harus melekat, itu hasil latihan. Dia tidak muncul sendiri. Tulus, jujur, suka damai. Suka damai ini lawannya troublemaker, peacemaker. Itu lawannya troublemaker. Sebagaimana saudara mau dipakai di mana saja, kalau kita suka pembuat masalah, pembuat keonaran, troublemaker, nggak mungkin. Dimanapun kita, di perusahaan manapun kita kerja, dalam instansi apapun kita bekerja, karakter itu menentukan sekali. Ada yang bilang begini, karakter itu bisa membawa kita ke puncak. Tapi pada sisi juga, karakter itu yang membuat kita bisa bertahan di puncak. Kalau kita tidak punya karakter yang kuat, kita tidak akan bisa bertahan di puncak. Sejenak saja kita akan jatuh ban. Orang yang jahat aja tak suka sama orang jahat. Dia sukanya sama orang baik. Orang yang jujur itu biar bagaimanapun dibutuhkan di mana saja. Bahkan seorang koruptor yang mendapatkan uangnya dengan secara tidak jujur, ya, koruptor yang mendapatkan uangnya tidak jujur, dia butuh orang yang jujur untuk menangani uangnya, karena dia tidak mau uangnya dikorupsi. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang punya karakter itu dimanapun, dalam bidang apapun, akan disukai orang, sehingga pada akhirnya ketika dia melakukan banyak hal, masa depannya akan menjadi baik karena karakter yang baik yang melekat pada dirinya. Ada satu kata-kata yang bagus saya lihat, adab itu letaknya di atas ilmu. Bodoh itu bisa diajarin, salah itu bisa dibenerin. Tapi kalau nggak punya rasa hormat dan nggak bisa menghormati orang lain atau karakter, susah buat diobatin. Saya ulang, bodoh itu bisa diajarin, salah bisa dibenerin. Tapi kalau nggak ada rasa hormat dan nggak bisa menghormati orang lain, dalam arti nggak punya karakter, susah buat diobatin. Karena itu adab dan karakter itu letaknya di atas ilmu. Seorang dalam peribahasa Jerman begini, ada istilah, ketika kekayaan hilang, sebenarnya tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang,
ada satu yang hilang. Ketika karakter hilang, itu semuanya hilang. Ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, ada satu yang hilang. Tapi ketika karakter hilang, semuanya hilang. Itu pepatah Jerman. Ralph Waldo Emerson bilang begini, karakter lebih tinggi dari kecerdasan. Jiwa yang besar akan kuat untuk hidup dan berpikir. Rahasia keempat itu karakter. Karakter. Yang terakhir, masa depan yang penuh harapan itu kita akan raih dengan cara hidupmu hari ini. 1 Korintus 1 ayat 13 begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hari ini, apa yang kau buat hari ini, apa yang kau putuskan hari ini menentukan masa depanmu. Apa yang kita alami hari ini, apa yang kita terima hari ini, itu karena kita kerjakan kemarin. Jadi apapun yang kita buat hari ini, cara hidup kita, itu menentukan masa depan kita. Kalau kita bergaul yang jelek, kita bisa ngintip masa depan kita pasti jelek. Kalau kita cara bergaulnya jelek, circle kita itu jelek, kalau bahasanya orang gaul, tongkrongan kita itu jelek, pasti masa depan kita jelek. Makanya kita harus punya komunitas yang bagus, komunitas yang bagus, komunitas rohani. Ada komunitas untuk kalangan bisnismen, full gospel apa namanya itu ya. Itu ada komunitas. Saya dulu waktu masih jadi lurah sempat ikut komunitas motocross. Dan ternyata tidak bagus karena jatuh melulu. Pergi ke sana, ngabisin uang, pulang kemari kesleo, jatuh 6 kali. Karena bagaimana? Saya harus ikut Trabas. Ternyata Trabas itu saya pikir karena ikut anak-anak muda, saya tidak lihat umur, kalau sudah kepala 5 lewat, 51 sudah. Tidak mikir kalau ternyata kemampuan badannya ini nggak sesuai lagi. Ternyata umur tuh nggak bisa dibohongin. Dulu waktu muda mungkin nakal, jago di motor, tapi setelah menginjak kepala 5 dengan trail yang begitu besar tenaganya, jatuh melulu. Ya. Ternyata komunitas kita itu menentukan masa depan kita. Kalau saya masih di komunitas itu, saya yakin masa depan saya di kursi roda. Kalau komunitas saudara adalah ke klub malam, ya, saya yakin saudara akan berada juga tidak jauh-jauh dari kursi roda. Setiap hari minum minuman keras, setiap hari dugem. Kemarin ada seorang bapak saya injili, tanya, kenapa bapak? Saya stroke 2 kali, kanan kiri. Sekarang umur berapa? 66. Kenapa bapak sampai kayak begini? Saya membayar apa yang waktu masa muda saya. Setiap hari saya ke klub malam. Ya? Masa depan kita itu bisa kita intip dengan apa yang kita lakukan hari ini. Masa depanmu ditentukan kualitas lingkaranmu atau komunitasmu. Semakin berkualitas orang di sekitar kita, semakin berkualitas juga masa depan kita. Makanya pilih sahabat, pilih teman, jangan salah. Banyak orang yang rusak cuma gara-gara teman. Harus memilih teman yang benar-benar yang bisa membangun, mendorong kita untuk naik terus, semakin dekat dengan Tuhan. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, yakinlah masa depan kita pasti penuh harapan. Kebiasaan kita misalnya cuma bermalas-malasan, setiap hari tidur-tiduran, ya bisa dibayangkan masa depannya bagaimana. Makanya Alkitab bilang, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Kebiasaan kita itu mempengaruhi kita.
Dan menurut Mazmur 75 ayat 7 dikatakan bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan. Saya baca sini. Sebab bukan dari timur dan dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Kalau dalam versi lain, bukan dari timur dan barat datangnya promosi itu, tapi dari atas. Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan itu juga mempromosikan lihat-lihat. Hidup kita nggak benar, bagaimana mau dipromosikan? Kita nggak cakap, nggak punya skill misalnya maunya menjadi pejabat, nggak mungkin diangkat jadi pejabat. Yang dipromosikan Tuhan itu benar-benar orang yang cakap, yang mampu mengemban tanggung jawab itu. Dan ingat, takut akan Tuhan itu tidak mendiskon kerja keras. Jadi jangan pernah berpikir nanti ketika sudah merasa takut dengan Tuhan, rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin berdoa, Tuhan saya ingin masa depan saya bagus, tidak mau kerja. Jangan lupa, semuanya itu tidak mendiskon kerja keras. Kita harus tetap kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerja tuntas. Karena banyak orang yang kerja keras, kerja cerdas tapi tidak tuntas. Harus tuntas dan kerja ikhlas. Kerja keras pakai otak, kerja cerdas pakai otak, kerja ikhlas pakai hati, ya kan? Kalau kerja tuntas pakai apa? Pakai semuanya supaya tuntas. Inilah orang Kristen. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kebiasaan kita setiap hari di zaman modern ini hanya main game. Tidak salah main game, tapi kalau game online itu setiap hari dan menjadi hobi kita sampai kita tidak ada waktu untuk bersekutu, tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu membaca firman Tuhan, bisa diintip masa depannya. Setiap hari main catur. Ada hobi main catur di sini? Saya itu pernah terikat dengan catur. Saya punya nama itu tercantum di game online. Coba lihat skornya di sana. Kalau tidak salah sempat hampir 20.000 atau 2.000, saya lupa cara hitungnya. Pokoknya tinggi banget. Itu lawannya setengah mati, nyaris tidak ada kesalahan karena hobi main catur. Ibu Yuni sampai bilang, kamu itu tidak capek toh? Kok setiap hari main catur? Nanti sampai di sini baru saya menyesal. Saya habiskan begitu banyak waktu untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Untuk apa itu benteng diangkat-angkat ke sana kemari? Untuk apa itu kuda kayu yang diangkat-angkat setiap hari ke sana kemari? Gak ada gunanya. Bagaimana masa depan saya setiap hari mengangkat kayu, mengangkat benteng, mengangkat gajah? Toh bukan pecatur profesional. Ya, saya tidak mungkin bisa mengalahkan Kasparov walaupun sudah tua atau Karpov. Saya juga pernah dulu senang sekali dengan PlayStation. Ya, PlayStation. Mulai dari PS1, PS2, Winning Eleven itu. Waduh, pokoknya setiap hari main itu yang di komputer. Sampai jam-jaman bermain, cari tetangga, siapa yang bisa ngalahin, tidak ada yang bisa ngalahin. Oh, seneng, bangga. Tapi setelah saya pikir-pikir, apa gunanya? Untuk apa kita habiskan waktu kita yang Tuhan beri? Semakin hari semakin singkat, lebih baik kita gunakan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kita gali potensi diri kita. Lebih bagus kita belajar musik. Musiknya digunakan untuk hormat kemuliaan sama Tuhan. Lebih bagus kita belajar firman Tuhan. Saya salut yang Bapak ini senang sekali dengan firman Tuhan. Sampai ke Jogja dikejar, ya kan? Senang dengan firman Tuhan. Sekarang ini saya lihat luar biasa. Bu Yuni itu setiap hari kerjanya apa? Baca Alkitab dan berdoa. Kalau pindah lagi ke sana, ngapain dia? Oh, baca Alkitab. Daripada cuma ngelihat Lazada terus
lihat daster. Kan kebanyakan wanita itu memang nggak pernah punya baju baru kalau pesta. Coba tanya kalau setiap pesta, tanya, pasti dia bilang baju mana tak pakai. Dia selalu nggak punya baju baru kalau pesta. Tapi ketika sudah mulai suka baca firman Tuhan, mulailah sadar, apa itu namanya, satu lagi yang hijau itu mulai bisa terlupakan. Jadi saudara, kebiasaan kita, apa yang engkau kerjakan hari ini, apa yang engkau putuskan hari ini, apa yang engkau buat hari ini, pergaulanmu seperti apa, kebiasaanmu seperti apa, menentukan masa depan saudara dan saya. Jadi ada 5 kesimpulan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, jangan iri hati pada orang berdosa. Yang kedua, takut akan Tuhan senantiasa. Yang ketiga, miliki hati yang bijaksana, bukan cuma pintar. Yang keempat, sifat dan karakter yang baik. Yang kelima, apa yang kita lakukan hari ini, pergaulan kita, kebiasaan kita, itu adalah semuanya menentukan masa depan saudara dan saya. Bersama Tuhan kita akan merenda masa depan yang lebih baik. Karena walaupun begitu tantangannya ke depan sulit, kita akan banyak saingan dengan AI dalam mencari pekerjaan, dalam memenuhi kebutuhan hidup semakin sulit juga karena inflasi luar biasa. Penghasilan kita seperti tidak baku klop dengan biaya pengeluaran. Kalau zaman dulu tidak ada biaya wifi, tidak ada biaya ini itu, sekarang semua wajib. Tapi jangan khawatir, Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari semua masalah kita, dan Dia sanggup menyediakan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang mulai dari hari ini sampai kepada masa depan di mana titik tidak berhingga dalam kekekalan. Bukan hanya masa depan hari ini sampai pada kematian, tapi masa depan mulai hari ini sampai pada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati.